Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Fitri, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai analisis varians dua arah dengan interaksi dan tanpa interaksi menggunakan aplikasi RStudio. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ria Azahra dengan NIM 2110106. Saya Adinda Siva Dianisa dengan NIM 2103768. Saya Salsa Bilasari dengan 2104194. Nah, mari kita lanjut ke analisis varians dua arah dengan interaksi. Bisa kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Nah, sudah terlihat di layar soalnya. Terdapat 4 metode diet, 3 kelompok umur, dan 3 ulangan. Berikut adalah data rata-rata penurunan berat badan setelah 1 bulan melakukan diet. Ujilah apakah penurunan berat badan sama untuk setiap metode diet, kelompok umur, dan interaksi dengan taraf uji 5%. Nah, dari sini bisa kita langsung coba ke aplikasi RStudio-nya. Akan dilanjutkan dijelaskan oleh Adin. Baik, yang pertama kita klik File, lalu New File, dan AirScript. Akan terlihat tampilan yang berbeda di sebelah kiri. Lalu kita ke kanan, import data, pilih from Excel, lalu Browse, dan pilih dengan interaksi. Nah, sudah muncul tabel, maka kita klik Import. Di sebelah kanan akan ada data dengan interaksi, lalu sebelah kiri akan terlihat tabel yang sudah kita masukkan tadi. Kita masukkan ke coding. Di sini kita akan masukkan coding dari awal sampai akhir untuk mempersingkat waktu. Nah, di baris pertama kita namain dulu ANOVA dua arah dengan interaksi. Di kedua, ketiga, dan keempat itu adalah codingan yang fungsinya untuk memanggil data yang sudah kita masukkan tadi. Boleh di-run. Setelah run, maka akan masuk ke tabel yang tadi sudah kita masukkan. Lanjut ke codingan berikutnya di baris ke-6, 7, 8, itu kita akan mendeskripsikan data apa saja nih yang kita masukkan dari Excel ke dalam RStudio. Di sini ada usia, panah ke kiri dengan interaksi $usia. Begitupun dengan metode diet dan penurunan berat badan. Kita run baris ke-6 sampai ke-8. Di bawah tidak terlihat bahwa ada error. Jadi kita bisa lanjut ke baris 10 dan 11. Nah, di 10 kita masukkan nih rumus-rumus untuk mendapatkan ANOVA dua arah dengan interaksi, yaitu kita namain dulu two-way ANOVA sama dengan AOP dalam kurung penurunan berat badan, ombak S dot vector dalam kurung metode diet dikali S dot vector dalam kurung usia, koma, data sama dengan interaksi. Data sama dengan interaksi, yang artinya kita menggunakan data dengan interaksi. Di poin 11, kita mau ada output two-way ANOVA. Kita run, maka akan keluar sum of square dan derajat kebebasan dari metode diet, faktor usia, dan juga residual antara metode diet dan usia. Di baris ke-13, kita akan mengeluarkan data dalam bentuk tabel yang two-way ANOVA tadi. Kita run, maka akan keluar tabel. Nah, di sini, karena p-value itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode diet. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, saya kembalikan ke Ria aja. Baik, itu tadi pengujian analisis varians dua arah dengan interaksi menggunakan aplikasi RStudio. Selanjutnya kita akan mencoba yang tanpa interaksi dengan RStudio juga. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu soalnya oleh Salsa. Baik, selanjutnya terdapat contoh kasus untuk analisis varians dua arah tanpa interaksi. Terdapat 4 metode
metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Nah, berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Ujilah apakah penurunan berat badan sama untuk setiap metode diet dan golongan usia dengan taraf uji 1%. Nah, selanjutnya akan dilakukan uji menggunakan RStudio oleh Ria. Kadaria dipersilakan. Baik, seperti tadi langkahnya kita buka terlebih dahulu RStudio-nya. Kita klik File, New File, kemudian RScript. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita import dataset dari Excel, kemudian kita cari yang tanpa interaksi. Nah, kemudian jika udah keluar tabelnya, kita bisa langsung import. Di sini sudah masuk. Kalau begitu, kita langsung ketikkan codingannya. Di mana di sini kita sudah menyiapkan codingannya dari awal sampai akhir untuk mempersingkat waktu. Di sini terdapat library read X1, library car tanpa interaksi, panah ke kiri, read underscore Excel. Di sini lokasi kita menyimpan Excel yang tanpa interaksi, kemudian view tanpa interaksi, di mana ketika kita running, ini akan mengarahkan kita pada tabel yang tadi sudah kita import. Kemudian ada tanpa interaksi dolar usia, panah ke kiri faktor, tanpa interaksi usia, dolar usia, tanpa interaksi yang metode diet, usia, metode diet, dan penurunan berat badan di sini. Itu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kata-kata yang nantinya kita masukkan ke rumus, itu kita ambil dari data tanpa interaksi ini. Ketika RStudio-nya sudah bisa membaca, nah, dan tidak terjadi error, maka kita bisa lanjut ke uji kenormalan. Akan dilanjutkan oleh Salsa. Baik, selanjutnya akan dilakukan uji kenormalan. Kita perhatikan baris ke-14 dan 15. Di situ terdapat coding untuk melakukan uji kenormalan. Codingnya yaitu model sama dengan LM, dalam kurung penurunan berat badan, ombak usia tambah metode diet, data sama dengan tanpa interaksi. Kemudian Shapiro.test, dalam kurung model dolar residual. Kemudian kita run. Nah, setelah di run, kita peroleh p-value-nya sama dengan 0,4354. Yang artinya ini lebih dari 0,01, maka H0 ditolak, artinya variabel tersebut memenuhi asumsi kenormalan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji kesamaan varian. Perhatikan baris ke-18 dan 19. Di baris ini menunjukkan coding untuk melakukan uji kesamaan varian. Codingnya yaitu barlet.test, dalam kurung penurunan berat badan, ombak usia, data sama dengan tanpa interaksi. Barlet.test, dalam kurung penurunan berat badan, ombak metode diet, data sama dengan tanpa interaksi. Kemudian kita run. Setelah di run, kita peroleh p-value-nya kurang dari 2,2e minus 16. Nah, artinya data tersebut memenuhi asumsi homogenitas atau kesamaan varian. Karena datanya normal dan homogen, baru kita akan lanjut ke uji ANOVA 2 arah. Perhatikan baris ke-22 dan 23. Yang codingnya yaitu ANOVA penurunan berat badan, panah ke kiri AOV, dalam kurung penurunan berat badan, ombak usia, tambah metode diet, data sama dengan tanpa interaksi. Kemudian untuk menampilkan tabel hasil dari coding ANOVA penurunan berat badan, kita ketik summary dalam kurung ANOVA penurunan berat badan. Setelah itu kita run. Setelah di run, diperoleh tabel berikut. Nah, kita perhatikan kolom F-value-nya. Untuk kategori usia, kita peroleh F-value 0,019. Dan untuk kategori metode diet, kita peroleh F-value 0,748. Nah, karena F-value tadi dari masing-masing variabel lebih dari 0,01, maka H0-nya diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata
dihitung dari kategori kelompok usia dan kategori metode diet terhadap penurunan berat badan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Zahra. Baik, itu tadi pengujian data analisis dua arah yang tanpa interaksi dengan menggunakan aplikasi RStudio. Dengan begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.